Maaf sebelumnya kepala bidang kami yang akan memimpin acara pada hari ini, namun waktunya untuk memenuhi undangan sebagai peserta pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kita ada contoh nanti ya tentang pemanfaatan dari infografis data. Mungkin langsung saja ke slide berikutnya. Jadi disampaikan tadi sama Ibu. Ambil web API-nya BPS mana? Oh, BPS Riau, berarti domainnya 1400. Kemudian di BPS Riau mau ngambil apa lagi? Oh, mau ngambil tabel. Jadi nggak searah ya, tapi dua arah. Yang BPS ini kita sudah mempublish web API, nanti OPD harusnya atau Kominfo mempublish web API yang kita manfaatkan. Jadi dua arah. Jadi saat lengkap nanti datanya, tidak cuma data dasar tapi juga data sektoral yang utuh yang dalam satu aplikasi, bisa berbentuk Android atau berbentuk web seperti itu, yang komprehensif dan tanpa perlu update manual. Kemudian ada list variabel. Lanjut, ini teknisnya mungkin bagi yang jurusan TI ya atau yang biasa programming ya, itu akan mudah memahaminya. Karena memang interoperabilitas itu di zaman sekarang itu pasti tidak terlepas dari digitalisasi. Sekarang itu udah masyarakat modern. Karena kami pertimbangkan sepertinya di OPD itu ada beberapa yang tidak punya aplikasi. Nanti kami coba memaparkan SOP cara pembuatan aplikasi yang dimana nanti akan berkaitan dengan integrasi ke rumah datanya. Oke, saya lanjut saja mengenai tentang integrasi sistem elektronik dengan teknologi interoperabilitas. Sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan dari BPS. Interoperabilitas atau integrasi itu berdiri. Oke, lanjut. Nah, kalau di ulasan 1 data Indonesia itu ada di pasal 4 terkait standar data, pasal 7 ada di metadata, dan pasal 9 ada di interoperabilitas data. Pasal 10 ada di kode referensi dan data induk. Oke, next. Nah, di entitas 1 dicocokkan dengan inisial L, dengan P itu tidak akan cocok. Yang cocok malah nanti P yang pria dengan P perempuan di aplikasi yang berbeda. Walaupun ujung-ujungnya sebenarnya itu ada yang point to point. Dia bisa terintegrasi dengan OPD manapun, tapi dia terhubung sendiri, punya masing-masing antara OPD A, B, C, dan D itu secara langsung point to point. Nah, sedangkan interoperabilitas itu ada ibaratnya ada middleware-nya, ada penengahnya. Jadi tidak ada lagi OPD yang terhubung langsung ke OPD lainnya, tapi ada penengahnya itu yang disebut dengan interoperability. Interoperabilitas di sini misalnya ada aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan, kepegawaian, kependudukan dan lainnya. Mungkin rumah data bisa ada di sini, dan juga aplikasi dari BPS juga ada bagian dari sini. Jadi intinya nanti OPD itu tidak perlu lagi menginput di aplikasi rumah data. Jadi sebenarnya rumah data bisa menarik data dari aplikasi milik OPD, dan itu jadi bukan berarti membangun aplikasi pure orang IT, enggak. Orang administrasi juga diperlukan sebenarnya ketika membangun administrasi. Pertama itu ada tahap planning. Nah, di planning ini masih ranahnya OPD. Jadi ketika OPD mau membangun aplikasi, jangan mentah-mentah dikasih ke Kominfo. Karena Kominfo bingung nih Bapak Ibu. Asesmen kita bilangnya studi kelayakan. Ketika kita melakukan studi kelayakan, kita butuh informasi dari OPD. Nah, di hasil kegiatan di sini kan ada kalimatnya jika aplikasi layak. Layak di sini bukan berarti kalau OPD ini yang ngajuin terus nggak layak, bukan. Ini studi kelayakan lebih ini. Contoh ada. Tapi kalau dari awal Bapak Ibu sudah mengajukan pembuatan aplikasi, itu udah otomatis rekom kita integrasi. Nah, kalau untuk kalimat-kalimatnya agak teknis sama yang dibilang Kak Oji. Kita selalu membuat aplikasi dengan pihak ketiga ya, dengan pihak ketiga.
dan berlanjut seterusnya setiap tahun. Dengan adanya perda, ya nak satu pintu, maka aplikasi yang telah dibuat tidak bisa dimanfaatkan karena meminta melanjutkan daripada pihak ketiga, mereka pasti tidak akan mau memberikan kunci terhadap pengembangan atau penambahan daripada aplikasi tersebut. Makanya yang disampaikan dari Pak Bila sama Saudara Waji tadi, diharapkan pada OPD apabila nanti disampaikan kepada pimpinannya, apabila untuk atau bidang-bidang terkait dengan pembuatan atau penyusunan aplikasi mendukung tupoksi daripada bidang atau kegiatan dari dinas itu merekam ke Diskominfo. Belum jalan itu baru ketahuan, oh iya kalau bisa itu bisa pilih nih, oh kalau bisa justru itu nanti administrasinya kita lengkap bisa di jalan. Itu pengalaman di kami di BPS. Jadi developer bikin dulu mockupnya, saya mau bikin aplikasi akuntansi, udah bikin dulu mockupnya. Memang nggak pikir di awal, tapi misalnya di awal ya walaupun itu cuma HTML atau cuma PowerPoint yang tampilan doang, belum ada fungsinya. Nanti si user baru kepikiran, si ownernya, oh iya kalau bisa itu gini. Nah, jadi lebih cepat daripada kita menunggu perencanaan dari awal. Itu pasti banyak kan nggak jadi. Pengalaman kami seperti itu. Kemudian karena gini, owner itu akan merasa tahu dia kebutuhan apa itu setelah melihat. Kalau dia suruh bikin bentuk tulisan atau bentuk rancangan ini nggak jadi biasanya. Nah itu kami yang biasa kami lakukan seperti itu. Kami bikin mockup, dari situlah kita bahas bersama-sama. Kemudian dari segi administrasi diikuti, misalnya dokumen spesifikasi kebutuhan itu nanti kita lengkapi. Dokumen perancangannya kita lengkapi, dokumen uji coba testingnya semua lengkapi. Jadi tetap rapi, tapi itu nggak harus di awal. Artinya jalan, tapi nggak harus walaupun nanti secara administrasi seperti tadi ya lengkap dari awal itu. Tidak kita mainkan tanggalnya, bisa seperti itu. Nah untuk pengujian kami biasanya menggunakan pihak ketiga BSSN, Pak. Jadi aplikasi itu kita di mereka itu ada namanya layanan pengujian sistem dari keamanannya. Walaupun kalau fungsional mungkin dari kita gitu. Nah, itu mungkin salah satu saya sharing aja kalau di BPS seperti itu.